Kartasura hancur, kerajaan berpindah ke Sala. Hati yang manis yang jauh dari sifat-sifat tercela akan menyenangkan, akan membuat seseorang bersemangat dalam menuntut pengetahuan. Sebagai kewajiban bagi orang yang hidup di dunia untuk mencapai budi yang mumpuni, anugerah dari yang menguasai jagat. Laksana sebuah permata yang bersinar, seperti itulah manusia hidup. Perumpamaannya di alam semesta seperti matahari yang bersinar, membuat terang isi dunia, membuat jelas antara yang terang dan yang samar. Sebagai penghormatan dari kawula dan bukti adanya puji-pujian yang sangat tulus lahir dan batin kepada turunnya belas kasih dari Tuhan yang tanpa batas, oleh karena tergerak dalam hati untuk membuat permulaan cerita ini. Tentang negara tumpah darah dengan dipingke tembang, seperti karya seorang pujangga, yaitu tentang berdirinya dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta Adiningrat asal muasalnya. Urutan penulisan secara ringkas dalam peristiwa yang terjadi di keraton, harapanku agar supaya mendapat berkah dari semua para pujangga yang utama dalam susastra. Sebagai permulaan cerita yang maksudnya melanjutkan babat Kartasura, ketika mulai tahta Kangjeng Sinuhun Pakubuwono II di negara Kartasura. Raja yang kaya harta dan kaya saudara, banyak mempunyai punggawa, panglima, dan bala tentara, layaknya dewata menguasai dunia, berwibawa dan berharisma. Sungguh seorang raja besar yang menguasai di seluruh daerah Pulau Jawa, tak dapat dihitung prajuritnya, para kerabat raja dan para pembesar, dan para panglima yang perkasa dalam perang. Semua berkhidmat dengan sukarela, dalam hati bergabung pasrah hidup mati seia sekata, para kawula di dalam dan luar negara tanpa beda perasaannya. Walau banyak para bala tentara kumpeni yang menjaga di kerajaan Kartasura, tidak berbeda perlakuannya dengan bala tentara sang raja. Adapun para ekspatriat sudah berjanji setia sebagai sahabat sejati selama-lamanya dengan sang raja. Oleh karena itu, sejahteralah negara dan para rakyat yang bernaung, murah dalam sandang dan pangan. Walau demikian, kalau sudah menjadi kehendak Tuhan tertimpa kesialan kejayaan sang raja, sungguh sangat mengherankan ketika datangnya pemberontak dengan pasukan menyerang dibantu bangsa Cina. Walau keadaan musuh seperti tidak meyakinkan, namun merasa miris para bupati sehingga hilang kesaktiannya. Para punggawa dan para prajurit perwira andalan dalam perang seperti terbuang keberaniannya, harga dirinya hilang surut, malah penuh was dan rasa takut, hanya berpikir mengungsi untuk hidup. Tidak melawan musuh tak beda dengan perempuan, sudah menjadi kehendak yang menguasai dunia. Rusaklah keraton Kartasura. Alkisah Kangjeng Sri Bupati Raja setelah hilangnya para pemberontak sudah kembali ke keraton. Beserta para punggawa dan bala tentara, para mantri, bupati dan orang-orang Belanda juga sudah kembali semua ke rumahnya masing-masing. Namun mereka melihat sangat rusaknya keraton dan bangunan mereka mustahil dapat dipulihkan kembali. Ketika itu pembesar kompeni yang bertugas di Kartasura adalah Tuan Baron von Hohendorf,
seorang komandan berpangkat mayor. Dia sungguh sangat perhatian terhadap prajurit. Seorang yang cakap dan pekerja keras, pintar dalam menyenangkan raja. Ketika hancurnya Kartasura, tampak pengabdiannya kepada raja. Ketika raja mengungsi, selalu ikut serta di belakangnya, hendak bela sampai mati. Sikapnya tak menunjukkan kalau seorang yang lain bangsa. Dia memasrahkan baktinya kepada sang raja, sehingga para bala tentara punggawa dan mantri sangat menyukainya. Kangjeng Sunan kepada Tuan Komandan tadi sampai mengambilnya sebagai saudara muda dengan memanggilnya adik. Adapun saudara raja yang bisa diajak dalam sembarang pekerjaan adalah Raden Mas Sujana. Itu adalah nama kecilnya. Kelak ketika dewasa bergelar Kangjeng Pangeran Mangkubumi. Seorang yang berwatak utama, keutamaannya sudah termasuk dalam olah praja, sangat rapi dan teliti dalam semua pekerjaan, selalu memahami dengan kehendak raja, selalu menyelesaikan masalah kalau ditunjuk berperang. Dalam setiap perang selalu disukai para tentara, dihormati musuh, tidak gentar dengan strategi musuh. Ketika Martapura menggelar pasukan di Sukawati, semua bupati sudah tak dapat melawan. Ketika Pangeran Mangkubumi yang ditunjuk membendung, Martapura kalah. Karena itu sangat kasih sang raja kepadanya. Tanah Sukawati 3.000 cacah diberikan sebagai lungguh, diberikan sebagai hadiah karena sudah berjasa kepada negara menghentikan pemberontakan. Dan lagi kehendak sang raja, Kangjeng Pangeran Mangkubumi ditugaskan sebagai senopati kalau ada musuh datang. Pemuka para mantri dan pemimpin para bupati, Raden Adipati Pringgalaya dengan sang raja adalah saudara ipar. Patih dalam dikatakan bernama Adipati Sindurja. Demikianlah mengulang cerita ketika peristiwa hancurnya negara Kartasura. Banyak saudara dan kerabat raja yang meloloskan diri, ada yang menggelar pasukan di selatan negara. Dua saudara raja bernama Pangeran Buminata dan adiknya Pangeran Singasari, serta keponakan Raja Pangeran Pamodan Raden Mas Said Arya Surya Kusuma yang sudah bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, serta adiknya Pangeran Mangkudiningrat. Para pangeran keponakan itu ketiganya adalah putra dari Pangeran Mangkunegara, kakak raja yang sudah dibuang ke Batavia. Berganti cerita sesudah kembalinya raja ke Kartasura, ketika menghadap lengkap segenap bupati pesisir dan mancanegara. Pada hari Senin, sang raja tampil diiringi penari bedaya Srimpi. Kelihatan indah busananya, membawa peralatan upacara. Sang raja duduk di singgasana emas di Siti Bentar. Di dekatnya duduk Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara Sudibya, Raja Putra Mataram, putra mahkota. Kemudian duduk di sebelahnya lagi Kangjeng Pangeran Arya Mangkubumi Senopati Perang Kartasura, serta para kerabat raja memenuhi kiri kanan sang raja. Tuan komandan dan para opsir kompeni juga semua menghadap. Mereka duduk di kursi berderet di bawah bangsal manguntur tangkil di dalam atap Siti Bentar. Para kepara dan gandek di kanan kiri ditutup para bupati kepara, prajurit dalam berbaris rapi dengan para juru. Adapun yang bertempat di pagelaran, dua patih duduk di muka,
Adipati Pringgalaya dan Sindurja, lalu para nayaka dan segenap bupati luar. Disambung para bupati dari pesisir dan mancanegara, semuanya menghadap. Para punggawa memenuhi bangsal. Yang tidak menghadap adalah Adipati Ponorogo yang menjadi pemuka para bupati di mancanegara timur, dan Panembahan Cakraningrat di Madura yang menjadi wedana para bupati pesisir. Keduanya tidak hadir karena menjaga wilayahnya sendiri, karena zaman huru-hara para kerabat menggelar pasukan sendiri-sendiri, khawatir dalam hati meninggalkan wilayahnya karena musuh bisa menyerang kapan saja. Adapun yang lain, atas perintah para bupati pesisir dan mancanegara, mereka menghadap ke Kartasura. Keluarnya sang raja hari itu tidak berbeda dengan kebiasaan ketika masih zaman ramai. Namun suasana hati seperti tertutup mendung, selalu sedih melihat rusaknya negara dan keraton. Semua harta benda laksana sirna terbakar oleh sang musuh Cina. Sangat sedih hati raja. Kalau dipikir semakin menjadi-jadi kesedihannya, kalau dirasakan semakin sakit hatinya melihat rusaknya negeri Kartasura. Bersabda sang raja kepada Patih, "Dengarkan engkau Patih, kehendak hatiku tak bisa ditunda lagi, ingin berpindah negara. Carilah desa mana yang baik di sebelah timur ini. Aku ingin membuat kota negara baru. Patih dan engkau adik Hohendoff, kalian berjalanlah sambil mencari tempat di mana yang baik." Segera berangkat hari itu juga mereka yang ditunjuk untuk memeriksa desa di timur kerajaan. Setelah selesai memeriksa, komandan mempunyai usulan kalau tempat yang luas dan rata dan cocok sebagai tempat kediaman raja hanya di Kadipala. Kedua Patih setuju. Desa Kadipala segera dibersihkan, kemudian diukur bakal bangunan keraton, namun masih ada keraguan di dalam hati. Para ahli nujum semua sepakat. Tumenggung Anggawangsa, Puspanagara, dan Tumenggung Mangkuyuda meramalkan kalau tempat itu dijadikan keraton kelak akan sejahtera dan jaya. Namun ada cacatnya, yakni akan segera rusak. Mereka menyarankan tempat lain. Raden Tumenggung Anggawangsa berkata, "Duh Ki Lurah, menurut penglihatan hamba, desa Sala lebih baik dipakai sebagai keraton. Akan tetap lestari selamat, makin lama makin sejahtera, kuat dan kokoh mulia di tanah Jawa. Kelak akan ramai dikunjungi orang dari seberang yang ke Jawa, akan hilang segala kisah peperangan." Tumenggung Anggawangsa mempunyai pendapat yang berbeda dengan Tuan Hohendoff. Sesuai dengan kemampuannya meramalkan masa depan, yang terbaik menurutnya adalah desa Sala. Desa Sala ini terletak di tepi Bengawan Besar dan daerahnya berawa-rawa. Dari segi topografi kurang strategis, namun dari segi spiritual lebih baik dari desa Kadipala. Raden Adipati keduanya menyetujui ramalan Tumenggung Anggawangsa. Tuan Komandan pelan berkata, "Saudara dan para bupati, kalau desa Sala sangat buruk lokasinya, tempatnya rendah dan tidak rata, dan lagi terlalu dekat dengan sungai besar. Lebih baik di Kadipala saja. Walau demikian tak baik, marilah kita memeriksa lagi ke timur sampai mendapat tempatnya." Patih dan para Tumenggung setuju memeriksa lagi di sebelah timur Sungai Sangkrah.
Heboh para pasukan ketika sampai di sebuah tempat yang luas. Sana Sewu itulah tempatnya. Tuan komandan menyebutnya bagus untuk kota raja. Sang patih bertanya kepada Raden Tumenggung Anggawangsa, meminta pendapat tentang tempat baru ini, bagaimana baiknya. Anggawangsa berkata, "Duh Ki Lurah, kalau selain desa Sala, dari perhitungan hamba, jika berada di sebelah timur Bengawan, orang Jawa akan berbalik menjadi beragama Buddha kembali dan akan selalu bertengkar dengan sesama teman." Ternyata Sana Sewu juga mengandung kelemahan dari sisi spiritual menurut penerawangan Tumenggung Anggawangsa. Pengaruh agama Buddha akan menguat kembali karena sebelah timur Bengawan adalah bekas pusat kerajaan Hindu Buddha sejak zaman Empu Sendok sampai Majapahit. Banyak penduduk setempat yang masih melestarikan kepercayaan lama dikhawatirkan akan berbenturan dengan budaya Islam yang dianut oleh kerajaan Mataram Kartasura. Para kaula rakyat akan saling bertikai karena berbeda paham. Ini tidak baik untuk kelangsungan negeri Mataram. Sang kedua patih dan komandan ketika mendengar uraian Anggawangsa hanya geleng-geleng kepala. Dalam hati begitu kagum dengan wawasan Anggawangsa yang jauh ke depan. Tapi repotnya, karena yang dituju adalah tempat yang lebih baik untuk negara, maka tak ada tempat yang lebih baik selain tempat berawa, rendah dan tidak rata, yang sulit dilalui di tepi Bengawan. Setelah ketiga tempat dipertimbangkan dengan segala kekurangan masing-masing, setelah mengingat bahwa misinya adalah mencari tempat yang baik sebagai kota raja yang lestari dalam kesejahteraan, maka yang tersisa dan menjadi pilihan adalah tempat berawa dan tidak rata, rendah dan sulit dilalui, serta letaknya tidak strategis karena di pinggir sungai besar, yakni desa Sala tadi. Meski pilihan ini membuat repot karena topografi dan kontur tanahnya menyulitkan dalam pembangunan kota raja kelak. Pada hari itu sudah setuju para bupati dan komandan serta kedua patih tentang tempat yang akan dipilih sebagai keraton. Akhirnya Sala yang dipilih hanya karena sesuai ramalan agar menemani selamat sejahtera. Seketika itu segera bubar kedua patih dan komandan dan para bupati kembali ke Kartasura. Sesampai di keraton segera menghadap raja. Para rombongan yang diutus menghaturkan hasil pemeriksaan sejak awal sampai akhir. Pertimbangan mereka dan keputusan mereka sampai memilih desa Sala sebagai tempat yang terbaik untuk kota raja agar lestari kokohnya negara. Sang raja bersabda, "Wahai patih, aku setuju. Kuperintahkan padamu untuk segera mempersiapkan." Kedua patih dan tuan komandan serta para nayaka segera mundur dari hadapan raja. Sang patih segera memerintahkan kepada segenap punggawa nayaka di dalam keraton dan kepada para bupati mancanegara di pesisir untuk mempersiapkan pekerjaan. Harta dan tenaga serta berbagai keahlian yang diperlukan. Keesokan harinya berangkat kedua patih dan tuan komandan serta para bupati. Tak diceritakan perjalanannya, akhirnya sampai di desa Sala. Mereka segera membersihkan calon keraton, ditata dan dijajar sepantasnya. Penduduk yang tinggal di desa Sala disuruh pindah ke desa lain. Riuh mereka memboyong rumah mereka,
sudah ditata dan dirancang. Semua tanah rendah diuruk, diukur lebar dan panjangnya. Yang mendesak dilakukan adalah pagar sepanjang keraton. Hanya dibakar bambu dahulu. Bala tentara semua ikut, puluhan ribu yang bekerja. Adapun gambaran bangunan mencontoh Keraton Kartasura. Setelah selesai menyiapkan segala perabotan, Adipati Pringgalaya dan Sindurja menghadap raja, melaporkan bahwa pekerjaan bakal keraton sudah selesai. Sang raja segera memerintahkan untuk bersiap-siap mematuhi tata cara adat kebiasaan bagi seorang raja ketika pindah negara. Sesudah siap segala piranti, sang raja dan permaisuri serta putra-putri semua memakai busana yang indah-indah yang dihias gemerlap permata, sorot sinarnya seperti kilat. Gemerlap berkilauan, sangat indah diperhatikan. Dan para penari menggelar bedaya dan serimpi, sudah siap dengan busananya. Istri dari dua patih dan istri para pangeran, istri para bupati dan panekar, semua memakai pakaian yang bagus-bagus. Menghadap dipuri dengan busana basahan. Adapun para suami, tumenggung dalam dan mancanegara, serta para bupati pesisir dan kedua patih, serta bala tentara, dan orang-orang kumpeni lengkap menghadap di pagelaran. Kerabat pangeran memakai busana basahan, tampak seperti mekarnya bunga yang indah. Diceritakan raja dan permaisuri turun dari keraton ke Siti Hinggil diiringi para pelayan. Segera berangkat dari Kartawani, pindah ke Daton menuju Desa Sala. Segera dengan semua bala tentara berdesakan orang senegara. Hari perpindahan itu sangat meriah. Semua orang berdesakan memenuhi jalan ke Desa Sala. Diperingati dengan tanda waktu hari Rabu pagi 17 Sura tahun J 1670 angka Jawa dengan sengkala Kompuling Pudia Karyarsi Sang Nata dalam angka tahun Masehi 1745. Menyambut turunnya sang raja, para prajurit kompeni dan Jawa menghormat dengan tembakan senapan 3 kali, disambung bunyi meriam bergelegar menggetarkan. Terompet dan tambur dibunyikan, seruling bende bersamaan dengan irama monggang kodok ngorek berbunyi terus-menerus. Irama cara palen dan para penabuh gamelan berbunyi halus, enak didengar. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa meriahnya perjalanan boyong ke Daton itu. Heboh orang senegara seperti diguncang gempa. Ini prosesi terbesar pindah keraton yang pernah ada. Terdengar suara manusia dibarengi suara tetabuhan beraneka. Tembakan meriam besar ditingkah ringkih kuda yang banyak, seperti membelah 3 jagat. Begitulah suasana perjalanan sang raja. Yang di depan membawa bibit ringin kurung, simbol negara yang dibawa dari Kartasura. Di belakang diusul bangsal pangrawit, diusung utuh disangga prajurit. Lalu gajah diiringi pawangnya, kuda tunggangan raja, abdi gamal yang menuntun. Di belakangnya para punggawa mantri dan panewu, bupati nayaka luar, serta para abdi dalam anom-anon naik kuda dengan payung mengiringi para pasukan. Di belakang rombongan raja mengawal para prajurit, dipimpin sang patih Pringgalaya dan patih Sindurja, diiringi prajurit dan pasukan lengkap dengan peralatan upacaranya. Di belakangnya bersambung pasukan kompeni dengan prajurit jalan kaki sebanyak 5 brigade.
dipimpin seorang mayor yang naik kuda bersebelahan dengan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anomangkunegara atau putra mahkota. Setelah itu, para penghulu ulama dan khatib, abdi dalam urusan agama dan para pendidikan yang menyambung di belakang pusaka keraton Kiai Cengkal Baladewa. Kemudian para pangeran, lalu kereta raja diiringi keparak di kanan kiri, semua memakai pakaian merah membawa peralatan upacara. Abdi gedong kanan dan kiri, abdi pemikul tandu tak jauh, Bupati Gedong pemimpinnya mengiringi sekeliling. Di belakangnya bersambung lagi pusaka keraton Jawa, banyak macamnya, diletakkan dalam wadah dilindungi payung kuning, diapit prajurit yang bersambung di belakangnya. Para prajurit yang memakai kuda dan segenap bupati pesisir dan mancanegara beserta peralatan upacaranya, mereka naik kuda dipayungi dengan bendera dan umbul-umbul, serta payung kebesaran beraneka warna bersinar kilonya. Enak didengar para penabuh gamelan dari para bupati yang menabuh sepanjang jalan. Berputar-putar polanya para prajurit rendah yang ikut boyongan bersama sang raja, ingin segera sampai, sangat kerepotan mereka membawa barang. Ketika sudah sampai di salah, sang raja memerintahkan memasang bangsal pangrawit di tempat yang telah dihias. Para rombongan berjajar menghadap. Raja duduk di bangsal pangrawit, para opsir dan komandan berdiri di kanan bangsal tempat duduk raja. Para prajurit urut berbaris kompeni dan prajurit Jawa di alun-alun. Sang raja bertitah, desa Salak berubah nama menjadi negara Surakarta Adiningrat. Ki penghulu, ulama, dan khatib segera memanjatkan doa untuk keselamatan negara. Kangjeng Raja memberi perintah menanam pohon ringin kurung sebagai tanda berdirinya keraton baru, yang sebelah utara disaksikan oleh kedua patih dan Bupati Pekalnayaka. Adapun ringin selatan disaksikan Bupati Wedana Mancanegara. Kala sudah selesai penanaman pohon beringin, ditandai penghormatan dengan tembakan meriam. Prajurit kompeni dan Jawa bersorak rame. Penabuh gamelan membunyikan alat musik, tambur, trompet, dan seruling. Sang raja masuk ke daton, para punggawa bubar ke pondok mereka masing-masing. Orang kompeni membuat pondok di sebelah timur alun-alun, sebelah utara kedaton. Walau tempat di Salak rendah tinggi tak beraturan, karena disokong para kerabat bupati punggawa mantri, semua sudah menetap semua dengan baik. Singkat cerita, sudah 3 bulan berlalu, ada surat datang dari Gubernur Jenderal kepada Tuan Mayor Hohendoff. Keperluan surat memberitahu kalau Jenderal ingin menemui sang raja yang baru saja berpindah ke Daton. Kabar berpindahnya sang raja ke keraton baru membuat beliau ingin melihat sendiri sambil menjelajah tanah Jawa, memeriksa markas dan tanah garapan kompeni. Gubernur Jenderal yang waktu itu dijabat Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat 1742 sampai 1750. Loji dan tanah garapan tersebut rusak ketika Perang Pacinan. Sudah tamat dibaca isi surat dari Jenderal, Tuan Komandan segera berpesan untuk menghadap kepada sang raja. Setelah selesai berpesan, Mayor segera masuk ke kedaton. Tak diceritakan di jalan, ketika sampai di keraton, Mayor terlihat sangat senang. Bersambung.